Selamat hari Minggu bagi seluruh umat Tuhan. Selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan kita tidak bisa bersekutu bersama secara ragawi di gedung gereja. Namun, syukur kepada Tuhan, oleh kemurahan-Nya kita tetap bisa bersekutu bersama secara spiritual. Roh Kudus hadir mempersatukan umat melalui ruang digital yang bisa kita gunakan untuk beribadah secara online serta di dalam gereja kecil yang ada di rumah tangga kita masing-masing. Marilah dengan gembira memuji Tuhan yang telah memberikan hari baru untuk kehidupan kita. Sambil berdiri, mari bernyanyi. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, mari kita tabiskan ibadah ini. Terimalah votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, dengarlah nats pembimbing yang mengarahkan kita dalam ibadah saat ini berdasarkan Yoel pasal 2 ayat 32 yang menyatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara-saudara jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Perisai umatnya yang
Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, di tengah pandemi COVID-19, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Hanya karena kehendak-Mu sajalah, maka kami masih hidup dan terpelihara. Namun demikian, masih banyak sesama kami yang jauh lebih bergumul dalam menjalani kehidupan. Ada yang menjalaninya dengan situasi berduka karena orang yang dikasihi telah berpulang. Ada yang putus asa karena kondisi sakit atau kelemahan tubuh. Ada yang depresi karena kesulitan ekonomi. Mereka yang bergumul ada di tengah keluarga kami, di antara jemaat kami, di sekitar lingkungan perumahan kami. Ampuni kami jika kami cenderung kurang peduli. Ajarilah kami untuk peduli dan bergerak membantu sesama kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, kita akan masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Allah. Mari satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu, agar membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi jemaat-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel pasal 1 ayat 1 hingga 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka.
dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju penyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah setiap anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel, sebab pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alam semesta tak lagi bersahabat dengan kita. Demikian sebaris puisi yang pernah digoreskan mengenang bencana susul menyusul yang pernah terjadi di tanah air kita. Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu sampai di tahun 2018 yang lalu di Lombok. Saudara-saudara, yang dapat diartikan sebagai upaya memakai berbagai petaka yang menimpa untuk dipetik hikmahnya. Namun bukan sekedar hikmah yang dapat ditarik dari hadirnya bencana demi bencana yang pernah dialami oleh bangsa dan negara kita. Tidak banyak yang dapat diketahui tentang Nabi Yoel. Kita bahkan tidak tahu persis apa dan kapan ia menyampaikan nubuat itu. Namun informasi yang sangat minim tentang Nabi Yoel tidak mengaburkan pesan yang akan dia sampaikan kepada kita. Siapapun dia, kita melihat bagaimana Yoel berbicara dengan lugas dan tegas. Isi pesan disampaikan Yoel adalah suatu peringatan, tetapi di dalamnya terkandung harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia menyatakan bahwa pencipta kita, yaitu Hakim
hakim yang berkuasa, adalah Allah yang juga murah hati. Di dalam kemurahannya, Allah ingin memberkati orang-orang yang menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana Nabi Yoel menceritakan hukuman Tuhan yang terjadi bagi bangsa Yahudi atas dosa mereka. Ia jelaskan bahwa Tuhan menghukum bangsa itu dengan mendatangkan belalang. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, 10 tula ini belalang adalah tula yang ke-8. Serbuan belalang yang begitu mengerikan karena apa? Saudara-saudara, sebelumnya belalang sehebat itu tidak pernah terjadi di dalam pembacaan kita pada ayat yang kedua. Dan ayat yang keempat ada keterangan tentang 4 jenis belalang yang menyusul, yaitu belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap. Itu semua mengakibatkan kesengsaraan karena semua tanaman yang dilewatinya tidak tersisa. Dan lebih tepat, ke-4 jenis belalang itu dilihat sebagai jenis belalang yang menghancurkan seluruh tanaman yang ketika mereka lewati mereka pasti melahap habis. Saudara-saudara, selanjutnya disaksikan tentang datangnya pasukan bangsa asing yang juga menyerang dan mengakibatkan penderitaan. Di dalamnya Yoel mengabarkan tentang pertobatan nasional. Yoel mengajak bangsa itu untuk meratap dan dia mengajak bangsa itu untuk berteriak kepada Tuhan. Dia serukan untuk menyesal dan bertobat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berkabung atas dosa yang kita sudah tahu pasti mendatangkan hukuman, atau malah kita menikmati dosa itu? Saudara, melalui Yoel kita kembali diperingatkan bahwa kita harus menyesali segala dosa kita. Dan juga kita harus menyesali segala perbuatan kita yang menentang kepada kehendak Allah. Jangan terlena dengan buayan semu di dunia ini dan pada akhirnya berujung kepada kegagalan, juga berujung kepada penyesalan. Selama kita beraktivitas pada bulan-bulan yang lalu, pada minggu yang lalu, pada hari yang lalu, adakah perbuatan di mana kita menyakiti hati Tuhan? Adakah perbuatan di mana kita menyakiti hati sesama kita? Atau adakah perbuatan di mana kita menyakiti hati keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita? Sesalilah semua itu, jangan diam. Mintalah pengampunannya sekarang. Bertobatlah karena hari besar Tuhan itu sudah dekat. Bersama-sama kita pahami bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, dari sekarang sampai juga kepada saat yang akan datang, selama-lamanya. Begitu juga dengan ketegasan, ketegaran dan penghukuman yang Dia buat untuk umat Allah, umat yang berdosa ini. Sadarilah bahwa saat ini kita membutuhkan hikmat dari Tuhan agar kita terus tidak terbuai dengan pemahaman bahwa Allah itu baik dan Dia baik
baik-baik saja yang kita pikirkan, tetapi Ia juga Tuhan yang menghukum. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sudah menebus kita, menebus saudara dan saya dari dosa-dosa dengan Dia berkorban bagi kita di atas kayu salib. Akan tetapi masih banyak yang kemudian menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya dan tetap untuk berbuat dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali kepada jalan yang berkenan kepadanya. Biarlah dalam hari-hari hidup kita selanjutnya kita jalani dengan berkomitmen untuk tidak lagi menyakiti hati Tuhan. Penghukuman Tuhan berlaku bagi mereka yang tidak mau hidup di dalam pertobatan, dan serukanlah pertobatan itu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Allah melakukan karena kasih-Nya agar kita menyadari keberdosaan kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita ingin mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup kita pribadi, dalam hidup kita keluarga, dan dalam keadaan persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita harus peka terhadap kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kehendak Tuhan dinyatakan melalui tanda-tanda yang dihadirkannya. Apapun tanda itu dilakukannya untuk apa? Menyadarkan kita akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Karena itu, buanglah sikap masa bodoh atas kenyataan hidup yang Tuhan hadirkan. Buanglah sikap masa bodoh atau tidak mau tahu seperti ini membahayakan hidup kita. Allah tidak pernah berkompromi. Allah tidak perlu menunggu serangan belalang atau yang Dia lakukan kepada kita. Kita tidak pernah menunggu lagi hal-hal itu, teguran-teguran Tuhan melalui hal-hal lainnya. Kalau kita ingin selamat. Saudara-saudara, Bapak, Ibu terkasih Tuhan, marilah pergunakan kesempatan yang ada yang Tuhan berikan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pembacaan ini memberi pesan bagi kita lewat Nabi Yoel mengenai penghakiman dan juga perlunya adanya pertobatan. Bapak, Ibu bisa melihat di televisi, di FB, di WA, dan seterusnya di mana-mana dengan adanya COVID-19. Dunia bertobat, bertekuk lutut, dan berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Saudara, itu justru merupakan penegasan tentang kebaikan Tuhan. Menegaskan berkat Tuhan yang Dia janjikan kepada orang-orang yang mau mengikuti Dia. Bertobat itu penegasan dan juga pembaruan. Karena barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Nats pembimbing di dalam Yoel pasal 2 ayat 32 menyampaikan kepada kita hari ini. Maka saat kita menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan, saudaraku, marilah kita renungkan tentang bacaan kita hari ini. Renungkanlah kuasa dan kebesaran Tuhan. Renungkanlah juga penghakiman Tuhan akan dosa. Tetapi jangan lupa bahwa kebaikan Tuhan itu selalu kita kecap dalam hidup.
Jangan lupakan kebaikan Allah yang kita nikmati sampai dengan saat ini. Setelah itu, kita berilah respon terhadap firman Tuhan dengan mau mengikuti Dia, mau menaati Dia, mau menyembah satu-satunya Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan ini apa yang kita dapati? Nubuat tentang tragedi yang akan terjadi disampaikan hamba Tuhan sebagai suatu peringatan bagi umat Tuhan. Hukuman Tuhan ternyata bisa juga melingkupi seluruh lingkungan alam semesta. Dan bukan hanya menyangkut diri manusia yang berdosa. Bahkan kehidupan beragama pun dapat menjadi hancur sebagai akibat hukuman tersebut. Penghukuman Tuhan mengakibatkan manusia berduka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus waspada ketika berbagai peristiwa-peristiwa buruk yang datang silih berganti menimpa kita. Siapa tahu itu merupakan cara Tuhan dan juga itu merupakan peringatan atau juga itu merupakan teguran bagi kita, bagi manusia, bagi alam semesta. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih pada ibadah hari ini, saat ini kami boleh mendengarkan suara-Mu lewat pelayanan pemberitaan firman Allah. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus kami mampu untuk melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong dan mampukan kami ya Bapa,
supaya firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang dalam hari-hari perjalanan hidup kami. Kami boleh mendengarkannya, kami boleh merenungkan bersama saat ini. Tuhan Yesus yang menolong kami untuk kami memampukan untuk melakukan itu dalam seluruh kehidupan yang kami jalani bersama-sama dengan Tuhan di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Kami mau belajar dari Yoel, di mana dia menyerukan supaya kami diperbaharui. Kami menyerukan nama Tuhan dalam perjalanan hidup yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, lawatan-Mu boleh meneguhkan kami dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Saat ini ya Allah, kami ingin berdoa menyerahkan warga jemaat GPIB Immanuel di Batam. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu yang berada dalam kandungan seorang ibu dan juga sampai kepada orang-orang tertua dalam jemaat ini. Tiliklah mereka, jaga kami semua dengan cinta kasih Tuhan, sehingga di dalam menikmati hari-hari hidup yang Tuhan berikan, kami mampu untuk melakukan itu dengan kuasa-Mu. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, presbiter, diaken, penatua, pendeta, pengurus 6 pelayanan kategorial, komisi, karyawan, juga pegawai-pegawai yang ada, dan seluruh jemaat Immanuel di Batam. Bapa memberkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam menikmati hidup yang Tuhan karuniakan buat kami. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, jemaat yang berduka cita, khususnya para pasien COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang dapat menyembuhkan mereka dari sakit yang mereka alami. Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan sejati datang dari Tuhan, sehingga di dalam menikmati kehidupan ini, harapan dan andalan mereka hanyalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara dalam perjalanan hidup. Kami ingin menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah, para peneliti, para dokter, dan perawat yang menangani wabah COVID-19. Bapa, pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu, dan semua alat yang dipakai di rumah sakit, Tuhan, Engkau sterilkan itu untuk berguna, dan Tuhan memakai alat-alat itu untuk menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu, setiap anak bangsa yang mengalami penderitaan COVID. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat, kebutuhan hidup yang dibutuhkan masing-masing jemaat juga di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Bapa, tolong sehingga segala sesuatu yang dirindukan itu boleh tercapai, boleh dapat dinikmati untuk kebutuhan kehidupan selanjutnya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan semuanya dengan kuasa daripada-Mu. Engkau memberkati semua kami yang bertugas pada saat ini. Engkau memberkati pelayan liturgi, organis, pemandu lagu, dan juga memberkati hari-hari kehidupan kami sepekan yang akan datang. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk menikmati hidup ini di dalam karya, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan telah lebih dulu peduli dan memberi berkat kepada kita. Ia pun menginginkan agar kita juga peduli dan dengan sukacita berbagi kepada sesama. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengingatkan kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari bersyukur dan memberi persembahan sambil bernyanyi. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi, serta berkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat gereja-Mu ini pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, dan beritakanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar bersama dalam hidup dan kerja layan setiap hari. Mari bernyanyi. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya
Saudara-saudara, marilah kita mengerahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.